Selamat datang di Facebook Tante Yuni. Arjuna Wiwaha, kisah kepahlawanan Arjuna yang mengguncang kayangan. Di antara kisah-kisah agung pewayangan Jawa, ada satu cerita yang bergetar hingga ke pelosok Nusantara, Arjuna Wiwaha. Sebuah kisah yang bukan sekadar dongeng, melainkan simbol tentang kesucian hati, pengorbanan, dan keperwiraan seorang ksatria yang tak hanya diuji oleh senjata, tetapi juga oleh godaan duniawi. Arjuna, sang keturunan Pandawa, dikenal sebagai ksatria yang tampan, lembut hati, namun memiliki jiwa baja. Pada suatu masa, ketika dunia tengah dirundung kegelapan karena ulah para raksasa penghuni kahyangan, para dewa kebingungan. Pasukan raksasa itu dipimpin oleh Niwatakawaca, raja yang sangat sakti. Ia menuntut agar para dewa menyerahkan Dewi Supraba kepadanya sebagai tanda tunduk. Jika ditolak, perang besar akan meletus. Pencarian sang penolong. Para dewa sepakat, hanya ada satu manusia yang mampu menghadapi raja raksasa itu, Arjuna. Maka, mereka menugaskan Arjuna untuk bertapa di Gunung Indrakila. Dengan tekad bulat, Arjuna meninggalkan gemerlap istana Pandawa, meninggalkan kemewahan dan kenyamanan, memilih sunyi demi tujuan mulia. Di Gunung Indrakila, Arjuna duduk bersila, tubuhnya tegak, matanya terpejam. Angin dingin menusuk tulang, hewan buas berkeliaran, namun Arjuna tak bergeming. Ia bertekad menenangkan jiwa, menyatukan raga dan batin dengan kekuatan semesta. Godaan para bidadari. Dewata, sebelum memberikan ujian sebenarnya, terlebih dahulu menguji kesucian hati Arjuna. Mereka mengutus 7 bidadari jelita, dipimpin Dewi Supraba, turun dari kahyangan. Dengan kecantikan yang memabukkan, mereka menari-nari di hadapan Arjuna, menggoda dengan lirikan mata, senyum menawan, dan lenggok tubuh yang memesona. Namun Arjuna tetap tenang. Ia membuka mata, menatap lembut para bidadari, lalu berkata, "Kecantikan kalian laksana bunga mekar di musim semi. Namun aku bukan pencari keindahan, aku pencari kebenaran. Pulanglah, karena hatiku hanya tertuju pada tugas suci ini." Kata-kata itu membuat para bidadari tersipu. Mereka tahu, Arjuna bukan ksatria biasa. Ia lulus dari godaan duniawi, membuktikan kesucian batinnya. Pertarungan melawan raksasa. Mendengar bahwa Arjuna tidak tergoda, Niwatakawaca murka. Ia mengerahkan bala tentaranya, ribuan raksasa turun menyerbu. Langit bergemuruh, bumi bergetar, udara dipenuhi bau anyir darah. Arjuna berdiri gagah, memegang busur Gandewa, senjata pusaka pemberian dewa. Panah dilepaskan, melesat bagai kilat, menghantam pasukan raksasa satu persatu. Suara jeritan memenuhi udara, namun pasukan raksasa tak kunjung habis. Di tengah peperangan, Dewi Supraba turun mendekati Arjuna. Dengan suara lembut, ia membisikkan rahasia. "Wahai ksatria agung, Niwatakawaca tidak akan mati oleh panah biasa. Hanya dengan panah yang menghantam lidahnya, engkau bisa mengalahkannya." Arjuna mengangguk. Saat Niwatakawaca mengeluarkan mantera sakti, membuka mulutnya lebar-lebar, secepat kilat Arjuna menarik busurnya. Panah sakti melesat, masuk tepat ke lidah sang raja raksasa. Jeritan menggelegar terdengar, tubuh raksasa-raksasa itu berguncang, lalu roboh menghantam bumi. Arjuna, pahlawan kayangan. Dengan gugurnya Niwatakawaca, kahyangan kembali tenang. Para dewa turun memberikan penghormatan. Batara Indra sendiri menobatkan Arjuna sebagai pahlawan kayangan. Sebagai balas jasanya, Arjuna dihadiahi senjata-senjata sakti, termasuk panah Pasopati, yang kelak menjadi senjata pamungkas dalam perang besar Kurukshetra. Namun yang lebih besar dari itu adalah pengakuan. Arjuna dianggap bukan sekadar ksatria Pandawa, tetapi manusia pilihan yang mampu menjaga keseimbangan dunia. Makna Arjuna Wiwaha. Kisah ini bukan sekadar cerita pewayangan. Ia syarat makna. Tentang kesabaran, karena Arjuna rela bertapa dalam sunyi demi tujuan luhur. Tentang keteguhan hati, karena ia mampu menolak godaan duniawi. Tentang kecerdikan, karena kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga strategi dan pengetahuan. Bagi masyarakat Jawa, kisah Arjuna Wiwaha bahkan diabadikan dalam karya sastra besar yang ditulis oleh Mpu Kanwa pada abad ke-11, pada masa kejayaan kerajaan Kahuripan di bawah Raja Airlangga. Karya ini menjadi salah satu tonggak sastra klasik Nusantara, membuktikan bahwa kisah pewayangan bukan hanya mitos, tetapi juga bagian dari kebudayaan luhur. Arjuna adalah simbol manusia yang sempurna, tampan, sakti, bijaksana, tetapi tetap rendah hati. Sahabat Facebook Tante Yuni yang saya cintai, bagaimana menurut kalian? Apakah kisah Arjuna Wiwaha ini hanyalah legenda, atau justru pesan leluhur agar manusia selalu teguh menghadapi godaan hidup? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, like dan bagikan agar semakin banyak orang tahu kisah agung ini.